This is Jordan Music, support by Team Eagle Official from DJ Donny Disc Jockey Production. Malam bos. Malam. Hari ini Spiral Pro konten biografi Jordan Audio Anjuk yang beralamatkan di Karangtengah, Warujayo. Jordan sendiri awal berdiri sejak kapan bos? Jordan berdiri itu pas tanggalnya sih lupa, mungkin 20 ke atas. 20 apa? 20 Juli ke atas. Seingat saya ya. Tahunnya 2018. Sebelum Covid ya? Sebelum Covid. Pas 1 tahunnya anak saya. Pas 1 tahunnya Kevin. Iya. Awal mula berdiri dan nama Jordan Audio dari mana? Saya ambil nama Jordan itu dari anak saya. Anak pertama itu namanya Kelvin Jordan Al-Ghazali, dan saya langsung berinisiatif memakai nama anak saya. Biar pernah taruh jaranan Gung Jordan bersama, tapi tulisannya Kelvin Jordan taruh Putra Jagat Satrio. Iya betul. Bukan. Kalau sama Jagat Satrio itu kita masih pakai nama JR Audio. Oh, JR Audio. Dulu kok duwe inspirasi sound itu piye, Bos? Sampai ceritane sampai dulu dari Ya dulu cita-cita saya dari kecil itu pengen mempunyai rental audio. Kan sejarahnya kan ibu saya juga rias pengantin, terus bapak saya juga pelaku seni. Jadi saya dari kecil itu udah hobi sound system. terbiasa ya. Iya. Terus ada inspirasi bangunan. Inspirasinya kemarin ya itu pengen, salah satu cita-citanya kan pengen punya sound system. Terus saya belilah produk dari Restu Audio waktu itu. Itu tahun berapa Pak? Jadi, awal berdiri ini gitu. Pembelian dari Restu Audio itu bulan Juli itu 2018. 2018. Ya. Itu pertama sampean sing joki dhewe atau gimana, Mas? Kalau pertama itu masih dibantu sama Mas Pilok. Mas Pilok ya? Ya, Mas Pilok sama Mas Bambang waktu itu. Dulu masih aktif di Restu ya, Mas Pilok? Pada Masih. Cuma Mas Pilok nggak bisa full. Ya, dulu saya ada kru namanya Mas Bambang. Mas Bambang. Ya, Jadi full dihandle Mas Bambang itu. full dihandle Mas Bambang. Tanggapan pertama, Bro, untuk job tanggapan itu di mana? Terus tanggapan apa? Kalau pertama itu yang saya ingat ikut Abai Tayupan, Oke. terus wedding juga, turun ke wedding. Kalau kuda lumping pertama ikut Jagat Satrio, main di Semampir, Mampir. lapangan Semampir. Terus cara sampean untuk percaya diri jadi mampu bersaing di tengah persaingan sound system itu gimana, Bos? Pertama dulu kan awal pertama bangun ada motivasi dari siapa? Ada
ada orang tua dari abang atau kakak atau adik? Kalau motivasi dari saya sendiri tumbuh, terus dari dukungan keluarga besar juga sama mendukung semua, karena kita semua lahir dari pencinta seni semua ya. Jadi semuanya mendukung dari keluarga besar saya. Di pro semua gitu? Iya. Awal pertama tanggapan kalau wong kan nggak tahu promo Jordan tuh, pernah nggak Bos dianggap sebelah mata? Kalau kita sih nggak memaksakan selera orang ya. Cuma prinsip saya waktu itu, saya begitu terjun ke event live itu harus membawa nama baik. Makanya saya beli produk waktu itu dari Restu Audio itu kan zaman itu benderanya lagi tinggi-tingginya. Jadi saya terjun langsung bawa nama, hitungannya bawa nama Restu ya, bawa nama Jordan sendiri. Di situ saya pedenya. Jadi kiat-kiat untuk iki aku iso gitu ya Bos, carane percaya diri Bos. Waktu itu sih kita sebenarnya belum begitu pede ya, cuma saya ngelihatnya waktu itu ya karena Restu Audio itu kan memang terjun di event kuda lumping, dan sasaran market saya itu sebenarnya dari awal memang event kuda lumping. Selain hobi sound system, saya juga pencinta kuda lumping. Dari dulu suka jaranan ya Bos? Dari saya kecil suka jaranan. Suka jaranan. Dimanapun jaranan saya pasti lihat. Terus dalam persaingan bisnis sound Bos, aneh nggak Bos plus minusnya Jordan untuk ngedil nih rekod dengan panitia Sinanggap? Kalau hari-hari ini sibuk karnaval atau sebelumnya udah lumping atau sebelumnya Campur Sari, coba ceritain. Kalau untuk plus minusnya ya nggak ada sih, cuma kalau memang Kan wong nyang mesti ya Bos? ya kalau orang nawar tuh pasti kita juga nggak harga kita juga nggak paten kayak Sound Indomaret, nggak bisa ditawar gitu. Kita masih ya, situasional, kondisional lah. Tapi jangan sampai kita rugi, maksudnya seperti itu. Jangan sampai kita minus lah. Podo mlaku nih Ya, penting sama-sama jalannya. Untuk kru Bos, biasanya banyak bos-bos ki kan roh kru nih sapa ae. Coba sampean sebutin Bos, kru nih sekarang yang mulai dari yang handle paling tinggi sampai. Ya, kalau di Jordan itu saya bagi dua manajemen ya. Untuk audio ada sendiri, untuk lighting itu ada sendiri juga. Jordan punya lighting ya Bos ya? Juga punyanya satu set. Satu set ya? Satu set lighting. Total beamnya 8 sementara. Dan di audio, di bagian audio itu saya percayakan kepada Mas Edi untuk jadi leadernya, yang membawai ada di situ Mas Ferry, Mas Hadi, Mas siapa? Mentok, panggilannya Mentok, terus Mas Dio, nggih, sama Mas Saipul, sama Mas Aji. Banyak kru saya itu. Kalau untuk lighting di leaderi sama Mas Kosot, Hendra Kosot. Di belakang Mas Kosot ada Mas Wawan, ada Mas Saipul, kadang kayak gitu. Jadi ada khusus audio sendiri, khusus lampu lighting sendiri. Oke. Jadi untuk koordinasi terkoordinir ya Bos ya? Insya Allah terkoordinir. Jadi saya komunikasi lewat leader-leader tersebut, saya terapkan di sini. Jadi misalnya ada trouble atau ada masukan dari itu, langsung saya sampaikan kepada leadernya masing-masing. Jadi tanggung jawab satu orang. Betul. J. Dan selama ini kan heran ya, ini lagi on
gimana bos? Kalau Apa? Level up. Coba ceritain bos. kalau akhir-akhir ini sih justru Jordan malah nggak bisa ngikutin jaranan di Nganjuk atau di sekitarnya. Soalnya kebanyakan kebenturan sama job-job event-event yang lain seperti wedding, itu kan jauh-jauh hari sudah booking ke kita ya. Jadi kebanyakan kalau kuda lumping atau jaranan ini kan jobnya nggak mendadak sekali. Jadi sering jaranan-jaranan itu ngejob ke kita atau booking kita itu malah kita nggak bisa sendiri. Untuk tahun ini ya. Dan level up-nya kita ya terjun di karnavalan, soal karnaval ini. Iya. Kalau jaranan dulu yang sering pakai Jordan siapa ya bos? Yang paling sering. Kalau dari awal-awal itu yang paling sering Sabdo Manggolo itu yang di Semen Kediri itu. Dulu ya sedikit banyaknya ikut menaikkan nama Jordan juga. Terus area Nganjuk jaranan. Kalau area Nganjuk Pandowo Putro sebelum ada Manggolo dan jaran-jaran yang lain. Kalau kita sih nggak ada kontrak-kontrak, sistem kontrak nggak ada. Siapa yang booking duluan kita ikut dia. Fair ya bos ya? Iya. Untuk spek bos, Sompen sebut ini kan sudah terkenal bahwa Jordan itu titisan sinar musik. Titisan. Kemarin yang di-upgrade apa aja bos? Ya kemarin seperti awal mula saya punya Jordan ya, itu kan saya belinya dari Restu Audio yang kebetulan namanya lagi on fire juga kan, lagi di level atas. Dan begitu juga untuk sound karnaval ini kan saya ambil dari Sinar yang lagi on fire juga, yang lagi level up juga di atas namanya. Makanya untuk set karnaval saya ambil langsung dari Sinar Musik semua paketannya. Sinar musik. Ya, Sinar Musik Kediri. Kediri Ya. ya? Untuk waktu job bos, misal Jordan ready berapa set? Kalau untuk acara event bisa 4 set. 4 set ya? 4 set gantung kanan kiri ya. Jadi untuk spek satunya kanan kiri, spek 2-nya juga kanan kiri bisa. Untuk biasa wedding itu bos, yang spill harganya untuk wedding bos, yang gapuro. Wedding itu tergantung ya mas ya, tergantung lokasi, tergantung bawaannya. Nggak bisa mematok harga kita. Kadang ada yang minta subnya lebih banyak, kadang ada yang minta beamnya lebih banyak, dan kita nggak bisa nyebutin mematok harga pasti gitu, nggak bisa. Yang jelas paling minim antara 4.500.000 sama 5 juta. Paling minim. Ya. Selama Jordan berdiri dan merangkak naik sampai di posisi sekarang, kita manusia ya bos. Yap. Kadang ada sindiran dari pihak sebelah atau gimana itu penyikapannya gimana bos? Ya selama mereka nggak mengganggu kita, kita juga nggak akan mengganggu mereka. Dan itu sudah hal biasa di dunia bisnis. Persaingan bisnis biasa aja. Kita menyikapinya dengan senyuman aja lah. Semakin banyak teman, semakin banyak rezeki, ya kan? Terus karnaval kan Jordan biasanya jaranan, undangan, ini mulai level up ke karnaval. Kalau problem lapangan yang ditemui di live karnaval apa bos? Kalau yang biasanya ditemui misal cuaca atau apa gitu? Kalau untuk sekarang ya di beberapa event karnaval kemarin itu di bulan Juli itu terhitung alhamdulillah lancar. Untuk daerah semuanya kan lancar,
hampir tidak ada kendala. Ya mungkin yang kita takutkan kan seperti gangguan biasanya kan genset itu yang terutama di generator gensetnya itu yang kita takutkan ada trouble. Ya, kalau yang lain mah seperti aman-aman aja lah. Untuk misal untuk karnaval kemarin dengan ceritakan tim ready jam berapa, misal karnaval tanggal nanti itu di Parang itu tanggal 16-17. tanggal 16-17. Pengen tahu manajemennya waktu gimana Bos? Tim jenengan itu. Kalau sebenarnya anak-anak ini sudah terbiasa atau sudah profesional. Saya cukup ngasih jadwal, mereka sudah bisa ngatur jadwal sendiri. Jadi, Ya, nggak perlu saya teriak-teriak gini, nggak, mereka udah tahu sendiri. Karena rata-rata yang ikut saya itu udah tahunan, jadi tahulah jam kerjanya mereka itu udah tahu. Ya mungkin ada lelet-leletnya anak-anak itu ya, mungkin ada lah, tapi wajar lah orang kerja kan ya kayak itu. cara mengkondisikan kru dengan yang banyak itu biar tetap kompak, punya rasa solidaritas, itu kan nggak mudah Bos ya. Caranya gimana Bos? Enggak, maksudnya diwi biar tetap kompak, Iya. solid. Ya sebenarnya kalau ke teman-teman kru ya itu segala hal macam kesulitan di medan atau di lapangan itu tak suruh ngungkepin semua di grup. Jadi saya sendiri bisa mantau, biarpun saya nggak pernah ikut di lapangannya, tapi seolah maksudnya saya itu tahu gitu loh problematika di lapangan itu seperti apa. Misalnya ada trouble apa kan saya harus juga tahu, biarpun saya nggak di lapangan kan paling nggak bisa ikut membantu memecahkan masalah seperti itu. Jadi hal sekecil apapun masalah di lapangan atau masalah di internal kru itu saya wajib tahu dan saya wajib memberi keputusan kepada mereka semua. Dan identik dengan warna ungu, karena di Nganjuk Jordan warna ungu itu ya mencolok kan Bos. Iya. Itu gimana Bos? Inspirasi Jordan kok punya warna ungu gitu? Kenapa nggak oranye? Kenapa nggak putih? Kenapa nggak merah gitu Bos? Coba Bos. Dulu tuh awalnya ketemu warna itu sebenarnya bukan ungu ya, tapi cat warna kita itu agak-agak unik ya. Mungkin kalau siang itu kelihatan biru, tapi kalau malam kayak kena lampu kayak gini mungkin kelihatan ungu. Nah dulu itu awalnya kenapa kok memilih warna itu, karena sebenarnya waktu tukang box pertama itu tak suruh ngecat warna pink ke ungu-unguan gitu loh. Nah kok jadinya begini, tapi kok bagus gitu kan. Dan itu akhirnya saya memakai itu, karena di Nganjuk juga kan warna itu belum ada yang pakai. Kalau oranye, hijau, itu merah tuh hampir semua banyak deh. Di sound-sound yang lain itu kan banyak. Terus logo Jordan yang terbaru itu kan ada logo Luffy One Piece. Ini kebetulan One Piece lagi rame di sosmed. Itu gimana? Tapi sebelum One Piece rame di medsos kan Jordan udah pakai One Piece. Itu gimana Bos awalnya? Alasan saya memakai Luffy One Piece itu ya, itu sebenarnya sebelum sekarang lagi rame itu saya udah pakai udah lama itu. Cuma kan memang kita nggak pakai apa ya, nggak pakai. Sebenarnya dari awal berdirinya Jordan udah pakai Luffy saya. Cuma waktu itu kan nama JR itu jadi kan mau ditaruh di mana kan agak kesulitan. Dan kenapa saya pilih tokoh anime Luffy, karena saya dari kecil mengidolakan namanya Luffy itu. Dari kecil saya hobi membaca komiknya, mengikuti
film-film kartunnya sampai sekarang. Semua sesi ya Bos? Semua sesi sampai Luffy the Gear itu. Cuma yang akhir-akhir ini agak terputus karena mungkin ada faktor usia. Terus Mas Tio Ahong adiknya apa kakaknya sampean itu Bos? Oh, Tio Ahong itu adik saya itu. Adik sendiri. Nggih. Dulu pernah lihat waktu Elektron The Jordan itu masih ada tuh Bos? Dulu kan ada tuh. Dulu kan adanya grup musik The Jordan itu kan sebenarnya waktu musim Covid itu ya. Kegiatan-kegiatan live kan nggak ada tuh ya. Terus saya dulu dikontrak di rumah Bedet itu kan agak besar, jadi saya ngonten waktu itu. Ada salah satu temen yang megang channel itu minta konten, nah akhirnya saya namai The Jordan. Sebenarnya ya sampai sekarang juga nggak punya, nggak ada, itu cuma buat ngonten waktu itu aja. Nggak, saya udah pusing ngurusin ngurusin yang lain, ngurusin Elektron lagi tambah pusing nanti saya. Pekerjaan utama jenengan itu apa Bos? Saya itu masih karyawan di salah satu perusahaan triplek atau plywood ya. Lokasi di mana Bos? Lokasinya di Dusun Ngetrep, Desa Kurungrejo, Kecamatan Prambon. Masih ngikut orang. Kebetulan ya dikasih percaya lah, seperti itu. Kan dulu Jordan kan dicampur sari, di jaranan, terus ada ilham apa Mas? Sampai Bojito jadi pengen main karnaval. Padahal karnaval kan ribet, apa ya, maksudnya persiapannya Hamin 3, Hamin 2, cek sound dan lain-lain. Itu gimana? Lebih ke penjabarannya Mas? Kalau saya ini kan istilahnya sekolah atau di bisnis marketing ya. Jadi untuk market sekarang kan yang lebih ramai atau lebih digandrungin sama masyarakat itu kan yang saya terjunin. Dan sekarang kan tahu sendiri kalau kan musim karnaval ya itu. Alangkah baiknya hobi kita disalurkan untuk mencari uang lah, mencari fulus untuk kerja. Jadi di samping hobi kita juga mendapatkan masukan dari persewaan. Jadi disitulah saya langsung terjun ke karnaval. Tapi nek gak tempuk karnaval tetap nopo job jaranan, campur sari dan lain-lain. Selagi kita bisa menjalani, kita masih bisa terima. Kita masih terima booking dari jaranan. Pokoknya kalau masih kita bisa bagi ya kita bagi. Makanya tim saya sekarang banyak itu rencana mau saya buat untuk event besar sendiri, untuk wedding sendiri. Dan itu untuk sementara kan ada 2 tim kita. Ada tim 1, tim 2 yaitu tim F1 sama tim Paratel. Ya. Paratel lebih ke Acara wedding sama event-event jalanan seperti itu. Campur sari, tayub, semuanya kita ayahi ya. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau ada orang ngejak Jordan, misal untuk acara event tertentu lah, entah jaranan atau campur sari atau wedding dan karnaval, ternyata jadwal di tanggal hari itu tempur. Dengan sebagai owner, gimana cara memperlakukan mereka? Dan intinya bang repeat order lah, walaupun saiki gak iso ngayahi. Kalau yang selama ini yang masuk Jordan ya, itu saya anggap itu kalau udah masuk ditanya ke Jordan itu ya, paling enggak itu dia pengennya itu mendatangkan Jordan. Tapi kalau misalnya jobnya udah crash sama job yang lain atau udah terbooking sama event yang lain, otomatis saya juga menolaknya juga, maksudnya bukan menolak,
istilahnya ya saya bilang kalau saya udah isi atau udah di booking yang lain, itu pun saya nggak berani nerima job itu langsung saya gantikan sama punya rentalnya temen, itu saya nggak berani. Karena kalau calon yang mau ngejob itu ke kita itu udah niatnya mau datangkan Jordan dan bukan rental yang lain seperti itu. Jadi nanti kalau takutnya kalau saya ganti sama yang lain itu nanti efeknya ke nama saya sendiri, termasuk nama Jordan itu sendiri. Pernah nggak tuh sampai customer muring-muring, iya Mas Cito jaganya anu? Dulu pernah. Itu ya apa ya, teman-teman dari rias pengantin sendiri waktu itu kan saya sudah dikasih job dan saya oke nih, saya bisa. Ternyata saya ada job yang lain, saya terima, dan yang saya kirim ke mbaknya tersebut itu bukan Jordan. Jadi dia ngamuk bukan minta Jordan, kenapa yang datang yang lain, ngoreng-ngoreng. Akhirnya kena potong deh saya, dipotong bayarannya. Ya saya terima soalnya yang salah. Jadi memperlakukan customer itu ya sebaik mungkin ya. Kalau bisa ya, mereka adalah raja kita, jadi kita harus memberi pelayanan yang sangat memuaskan mereka lah. Soalnya mereka kita ini penyedia jasa ya Mas ya, penyedia jasa. Jadi kita misalnya disewa ya, yes, ikut aturan mereka. Seperti event-event karnaval juga kan, kita ini disewa, jadi kita nggak bisa semena-mena pasang ini harus gini nggak bisa. Kita harus ikut pak yang penyewa tersebut. Iya, seperti itu. Untuk menghubungi Jordan, Bos, selain Jordan sama Spiral Bos sebagai media, kalau menghubungi Bos Cito langsung lewat mana, Bos? TikTok, IG, Facebook, atau WA? Untuk sementara sosmed kita aktif semua ya. Untuk TikTok, akun TikTok ada, akun IG ada, WA juga tertera di sosmed itu saya cantumkan, dan itu semua saya yang handle. Jadi yang tanya jawab via DM, via Messenger itu saya sendiri yang balas, karena yang megang akun semuanya 100% saya sendiri. Tapi tetap dibalas ya, Bos, pas longgar dan enggak? Insya Allah tetap saya balas DM. Kalau meskipun itu agak lama mungkin ya harap maklum, karena saya sendiri juga masih kerja, jam kerja kayak gitu. Kalau job luar kota, Jordan Audio paling jauh, rekornya paling jauh mana, Bos? Luar kota? Paling jauh itu saya pernah di Bali waktu itu. Bali, Bos? Di Bali. Event sama jaranan Sabtu Manggolo. Oke, Sabtu Manggolo itu main di Bali, di apa itu ya? Lupa saya. Saya itu masih ingat di situ saya merintis Jordan, jadi masih ingat saya tuh di Bali itu perjuangan kita sama tim-tim Sabtu Manggolo itu bukan main. Jenengan gitu, Bos? Saya kebetulan berangkat sama 2 orang, saya sendiri sama operator waktu itu Mas Bambang itu. Dan di sana saya cuma bawa mixer sama power sama kontrol. Dan lucunya di sana itu nggak ada pakai listrik, nggak ada pakai genset besar, pakai genset bensin waktu itu. Sampai genset itu nggak kuat sampai meledak. Akhirnya ikut listrik. Spek Jordan Audio Nganjuk biasanya kalau keluar pertama bahas biasanya jaranan, Bos, itu biasanya pakai apa, Bos? Box sama apa nih? Iya. Kalau
Kalau saya punya pandangan sendiri ya. Kalau event jaranan, event live musik seperti pakai gamelan itu ya, saya anjurkan lo pakai spek yang Paratel karena lebih support kayaknya. Kalau yang event dangdut sama karnaval itu saya sarankan untuk spek F1 ya, karena dua karakter Vogue ini berbeda. Satu vakum, yang satunya itu yang F1 itu kan vakum, jadi mestinya teman-teman pencinta audio mesti tahu lah Vogue vakum sama Vogue apa itu Vogue Paratel itu kan mestinya tahu perbedaannya. Dan kalau di jaranan itu kan gamelan itu kan yang dicari rendahnya kadang. Nah di karnaval juga gitu, dicari rendahnya. Cuma musik-musik DJ itu kan lebih enak, ada agak keras-kerasnya dikit lah. Nggak harus rendah gitu. Terus mixer yang dipakai bos sekarang bos? Untuk sekarang kita pakai ada analog satu, ada digitalnya satu, yaitu satunya pakai digital pakai Midas M32 Live, sama yang satunya pakai apa ya, lupa saya. Allen Head pakai Allen Head yang 16 channel. Terus bulan ini Jordan mulai ekspansi luar kota ya bos? Itu gimana sih dengan di karnaval, dengan ekspansi luar kota, dengan tetap ini bisa percaya diri, kan banyak sound juga di sana ya bos ya? Iya. Jadi kita ekspansi biasanya di Nganjuk, di Ngetrop, di Betet, kemarin Banjarsari. Sekarang kemarin kan udah selesai dan sukses di Kaliurang, next time Parang, Turen, terus Kota Paten dan Tuban. Kan gimana bro dengan meyakinkan diri sendiri dan tim dengan sebagai owner? Kalau untuk yakin ya, kalau bagi saya itu kalau belum sesuatu yang kalau belum kita kerjain atau kita jalanin itu kita nggak akan tahu. Dan kenapa saya begitu yakin di luaran sana bisa nerima Jordan Audio itu, karena ya bukannya gimana ya, kalau saya lihat spek saya sendiri itu sudah mumpuni lah untuk terjun di lapangan itu. Ya kita pakai produk UAP sendiri kan punya nama sendiri ya, UAP Madiun itu kan, Mas Ulung itu punya nama sendiri. Terus speaker yang kita pakai itu pun juga lumayan lah, bukan bagus-bagus amat, bukan jelek-jelek amat, tapi lumayan lah. Untuk perangkat power, genset dan semuanya itu saya perhitungkan dengan dari awal lah, supaya suatu saat kita terjun di lapangan, terutama di luar daerah itu yang seperti yang akan datang kan, kita akan mau live di Turen Malang itu kan, di sana cikal bakalnya Soundworks malahan. Kenapa saya merasa pede? Karena dulu spek yang kita bawa itu di sana juga masih ada yang pakai sampai sekarang. Masih pakai sampai sekarang. Dan saya juga selalu menambah-nambah amunisi sekiranya ya paling nggak malu-maluin lah di segi penampilan, di segi suara dan penampilan suara, dan saat perform itu maksudnya nggak ngisi-ngisini gitu, pokoknya wani tempur lah. Iya, pede, pokoknya pede dulu. soalnya kan amat kan nonton dan anu kan gampang komentar tanpa harus perjuangan yang ngomong. Soalnya hashtag saiki kan wong liya ngerti apa. Total unit box yang dimiliki Jordan itu berapa ya bos? Maksudnya untuk event amat bareng ki berani metu beberapa set. Terus
bentar speaker yang dipakai istilahnya apa, speaker berapa in, terus merek apa, nah enggak beratan sama ya squee Bos. Nah, untuk spek ya, untuk spek itu untuk total semuanya itu saya sebut satu-satu ya. Untuk tim 1 itu yang spek karnaval itu subnya kita punya 12 double, otomatis kalau single itu kita punya 24 box, 24 mata untuk subwoofer ya. Kalau untuk midland saya pakai produk UAP itu TL3 namanya. TL3 itu saya punya 8 dari 16. Untuk RDW RT24 itu saya punya 6. Terus T24 yang custom saya punya 2 box. Yang terbaru ini saya beli Wisdom RX 210 itu 6 box midland. Itu semua yang kita pakai untuk spek karnaval. Dan yang spek paratel atau spek wedding sama jaranan itu middle kita punya 12 box, isinya Wisdom berapa itu ya tipenya, saya lupa, itu udah lama banget. Terus subwoofernya kita punya yang 21 in punya 4 box, kita pakai Paslab Tornado 21 in. Untuk yang 18 innya saya pakai Fabulous tipe 1187 itu sebanyak, kalau paratel kan single ya, sebanyak 16 box ya. Dan tadi yang F1 tadi ya, speakernya kita pakai yang F1 speakernya saya pakai Paslab Tornado sebanyak 24 mata. Terus middle-nya pakai Lavose yang T24 yang TL3. terus kalian skill spek beamnya Bos? Oh ya, lighting. Untuk sekarang saya punya tim lighting itu sementara saya punya beam 8 merek Artemis 380, parletnya merek Clara S, itu kalau nggak salah Clara S ya, itu bukan Clara S, parletnya punya 6. Terus strobo light itu kita punya 8 tambah 4 12 biji, sama wall washernya kita punya 4, sama hazernya kita punya 1 untuk tim lightingnya kita. Ini pernah gak Bos maintenance dari semua event, misal apa kah magnetnya cepot lah, terus lampunya sing kayak sama menteri tau, pernah kendalanya Bos? Ya kalau kita terjun di event semuanya itu pasti ada kendala lah. Nggak mungkin kita selalu sempurna ya, pasti ada kendalanya, entah itu kerusakan pada alat-alat kita, di lampu, di lighting atau di speaker, itu pasti ada. Cuma nggak sering lah, karena kan mungkin tim-tim kita yang di operator kan sudah profesional lah di bidangnya masing-masing kan. Jadi untuk setiap event maintenance gitu hampir nggak ada ya. Kalau ada kerusakan sedikit itu saya nekankan kepada teman-teman kru itu kalau bisa langsung diperbaikin. Dan itu sudah ada yang tanggung jawab masing-masing, yaitu tadi leadernya tadi. Kalau di
sound itu ada Mas Edi sebagai leader, jadi kalau ada misalnya speaker jebol atau gimana, terus power ada yang rusak, itu bagiannya Mas Edi yang mengurusin. Dan kalau lighting itu ya Mas Kosot tadi itu yang tanggung jawab penuh. Ya, nggak perlu saya perintah, atau itu mereka sudah tahu kewajibannya masing-masing, job desk-nya masing-masing udah pada tahu. Terus apa alasan Bos itu memilih Spiral Pro sebagai tim dokumentasi Jordan, video, foto maupun kadang live TikTok? Itu apa Bos? Selain sebelumnya kita kenal udah tahunan dari awal dengan berdiri, apa Bos motivasi dengan tetap spend harus ada dokumentasi untuk Siap. event ini, harus ada dokumentasi untuk event ini? Coba dijelaskan. Ya, di saya sendiri ya, terutama Jordan itu ya, hampir tidak ada tim yang bisa mendokumentasikan momen-momen kita perform di mana, di satu titik ini, di titik ini, kita nggak ada tim yang bisa itu. Dan saya mengajak Spiral Pro untuk jadi tim media saya, tim media Jordan official lah, biar bisa membantu membesarkan nama Jordan, terutama karena dunia sosmed sekarang kan kalau nggak up to date di sosmed itu nggak bakalan bisa besar lah namanya. Untuk spill job bulan depan Bos, setelah ini kan Parang, setelah itu Bulu Sari, setelah itu di Turen, setelah itu Bulu Sari, setelah itu Pelosok Klaten. Nah, untuk karnaval yang masuk Bos, bulan depan ada mana? Atau yang masih hitung lah? Kalau job karnaval bulan ini ada 5 ya, di 89 kemarin Karirong, yang kedepannya kita di Parangbanyakan, terus Parangbanyakan tanggal 16-17, tanggal 20-21 kita di Turen Malang di Talok, tanggal 23-24 kita di Bulu Sari Tarokan, tanggal 29-30 kita di Pelosok Klaten, dan bulan depan tanggal 5-6 itu kita ada di Sekoto Badas, dan bulan Oktober tanggal 4-5 juga itu di Sukosari Pelemahan. Karnaval itu karnaval ya. Kalau job event lebih banyak lagi. Campur sari, jaranan, tapi jaranan masih Agustus nggak bisa ngikut jaranan Mas Yan. Banyak event-event elektron sama wedding. Terus dengan kan owner ya Bos, handle semua tim wong akeh, pikirannya ronor ini belum lagi di kantor kerja. Sekarang ini dengan noto pikiran tetap stay fokus ini gimana Bos? Kan sulit. Ya sebenarnya saya sendiri mau ngeluh sebenarnya, cuma mau siapa lagi kalau nggak saya. Kalau ngomong ngeluhin gini jeneng. lah gitu loh. Saya sebenarnya sendiri mau ngeluh, cuma saya sendiri kan yang punya, karena istilahnya saya yang ngatur jobnya, saya yang ngatur anak-anaknya kurangnya apa, itu saya sendiri yang ngatur. Makanya saya minta bantuan untuk leadernya masing-masing kan, untuk menghandlenya, mengkondisikan di lapangan lah. Kalau untuk masalah mengatur jobnya itu saya langsung sendiri yang handle. Kalau masalah keuangan langsung ke istri saya sendiri. Dan menjaga untuk tetap fokus ya itu
disambil diselingi lah sama hobi dengerin musik lah yang kenceng-kenceng biar bisa lebih fokus. Berarti selama ini karnaval kan jenengan mesti hadir Bos ya? Selalu hadir saya. Selalu hadir ya? Karena di satu sisi saya suka dan apa ya, kalau karnaval ini sebenarnya kru Jordan ini lebih senang dan lebih aman itu kalau saya lebih ikut ke lapangan. Saya sendiri juga kan harus mengondisikan kerjaan saya sendiri ya. Kalau memang saya longgar ya saya ikut, kalau saya sibuk juga nggak bisa ikut. Dan untuk karnaval itu rata-rata teman-teman yang ngejob itu katanya sih saya diharuskan ikut malah. Soalnya dari sana, boleh tidak teko nggak marem. Ya, makanya kalau kru itu kalau ada saya tuh merasa aman dan nyaman. Mungkin kalau ada trouble atau ada kekurangan apa-apa kan langsung enak, saya tahu sendiri seperti itu. Langsung Ya, Mas ini. ya. Untuk joki Bos, dari awal pertama Jordan berdiri, yang pertama mungkin campur sari ning nggone sunatane Anae Longso. Sampai sebutnya Bos yang pernah ikut Jordan operator. Kalau operator itu dulu awal ikut Jordan itu ya Mas Bambang itu. Mas Bambang. Ya, Mas Bambang resign itu digantikan sama Mas Bowo alias Kutuk. Nah, Mas Kutuk itu ikut saya lama banget itu, dari tahun berapa ya. Terus kemarin Mas Bendol sama Mas Kutuknya resign, kita ada Mas Bendol waktu itu. Dan Mas Bendol sekarang juga udah resign, gantinya Mas Pilok sekarang. Pilok Restu, ex Restu. Sekarang ikut Jordan sama Mas Temon. Mas Temon ya? Ya. Berarti Pilok lebih ke event jalanan, event jenangan gitu Bos ya? Untuk sekarang sementara saya bagi tersebut karena keterbatasan teman-teman semuanya, maka saya bagi untuk event nanti. Kalau ada event jalanan saya ngurus untuk Mas Pilok yang terjun. Kalau event live musik, band, karnaval itu selagi Mas Temon bisa ya Mas Temon. Kalau Mas Temon ada halangan ya mungkin kita cari operator yang lain. Terus tapi kan jarang ya Bos ya, maksudnya dari tonton banyak sih Bos yang ikut, cuma kan dengan setiap kan mesti hadir di lokasi untuk karnaval. Pertama mungkin untuk evaluasi minat masyarakat juga ya Bos ya, atau gimana? Iya, bisa kata. Evaluasi aku teko Jordan gimana masyarakat, animo masyarakatnya atau Jordan gini. Oh iya, balelin lah. Dari sekian karnaval yang dilalui Jordan, Bos Jito mesti hadir ya berarti lokasi itu. Itu kan sebenarnya untuk evaluasi Jordan ke depan di mata masyarakat, diterima di masyarakat atau enggak, gimana? Kalau untuk hadir di sebuah event karnaval itu sebenarnya ya kita menghargai lah yang ngejob terutama kan. Terus menghargai teman-teman atau fansnya Jordan yang selama ini kan, ya saya juga sendiri nggak mengira ya Jordan itu sampai punya fans, sampai punya pengikut segitu banyaknya di sosmed. Saya sendiri juga nggak mengira. Dan salah satu wujud apresiasi ke saya itu saya harus terjun ke lapangan, supaya tahu ini loh ownernya Jordan, terus ini loh yang punya Jordan di situ. Dan kita saya tekankan ke teman-teman kru itu sebisa mungkin kita ngasih ke yang ngejob kita itu
intinya tanpa ada kekurangan ya, kepuasan tersendiri lah seperti itu. Kan mayoritas bos biasanya kan merasa DE owner kan DE rotok. Kalau jenengan kan bisa ambil karo kru karo wong-wong. Ya mungkin kalau di situ sih dari sifatnya sendiri ya, sifatnya kitanya masing-masing. Kalau saya dididik dari anak-anak, masih anak kecil dari orang tua itu, saya tuh dididik supaya cepat bergaul, humble sama orang, kalau bisa jangan nyakitin perasaan orang, seperti itu. Tapi kan namanya Dito kan ya tetap seorang anak, masih punya orang tua ya punya. Iya. Itu pernah nggak pas judek terus pakai moro nih wong tua terus dituturile begini pernah nggak di momen? Ya kalau momen itu sih pasti ada, apalagi saya sendiri sudah terbilang umur segini ya, saya masih membutuhkan nasihat orang tua, karena saya bertingkah apapun itu saya mesti paling tidak bertanya sama orang tua dulu, entah itu direstui atau enggak, kita masih meminta pertimbangan atau persetujuan dari orang tua kita. Tetap mengutamakan memprioritaskan orang tua ya. Iya. Masih gudang Jordan sekarang standby di mana terus kalau orang mau mendatangkan gudang biasanya kan langsung moro di markas. Kalau base camp kita ya, gudang kita itu ya di rumah saya sendiri, yaitu di Dusun Karangtengah, Desa Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom. Itu gudang maupun semuanya ya kayak gini nih, semua jadi satu di rumah kita. Jadi loading in, loading out di sini ya Bos ya? Ya, kenapa saya memilih seperti atau tidak membuat gudang di luar itu? Saya lebih enak mengawasin kru-kru untuk berangkatnya kapan, untuk barang ini kurangnya apa gitu kan, kita bisa antisipasi lebih awal. Terus untuk merchandise Jordan sekarang udah kerjasama sama Hironen ya untuk percetakan. Itu tersedia apa aja Bos? Merchandise Jordan. Sebenarnya kita punya ide atau inisiatif membuat merchandise itu kan baru-baru aja ya. Dulu saya proses itu ya saya bikin sendiri, dipakai untuk kru, terus dibagikan orang-orang terdekat ya. Terus saya lihat animo masyarakat atau terutama yang ngefans sama Jordan itu kan rata-rata nanya kaos itu. Dan saya sendiri kan ambil momen kenapa nggak dibikinkan kaos, biarpun hitungannya kembali modal lah. Saya sendiri nggak pernah ngambil banyak, yang penting modal kita kembali dan juga kaos kita ada di mana-mana, siapapun bisa pakai ya. Dan kita nanti kan uang modalnya itu kita bikinkan atau diputar di merchandise itu. Untuk sementara kan masih ada kaos, nanti kedepannya mungkin ada hoodie, ada mungkin gantungan kunci atau apa sembarang yang bisa kita yang kita lirik supaya bisa langsung mengenal ke masyarakat. Untuk Bos Dito sendiri itu kelahiran tahun berapa tuh? Saya ini kelahiran tahun 82. 42. Iya. 1982. Sudah 43 kalau nggak salah. 43 ya. Dulu saya sekolahnya itu di SMK Perhotelan malah. Ya. Karena sekarang saya terjunnya malah ke perkayuan. Dan kalau sound ini kan hobi saya dari kecil. Saya sekolahnya di perhotelan dulu malah. Ya. Terus istri berapa Bos sekarang? Masa takut istri berapa?
Kasih toh. Biar nek kesinian guyon. Oh, kalau istri ya tetap satu lah. Satu ya Bos ya. Bangga istriku tercinta, Mbak Bibit. Susah dan senang Bos ya. Ya, Mbak Bibit Triwahyuni itu. Terus anak Anak untuk sementara ya masih Kelvin itu. Kelvin Jordan ya masih satu. itu kadang ikut karnaval juga ya Bos. Itu yang handle bagian kawan ya. Ya, untuk merchandise itu biasanya istri saya sendiri yang menghandle. Makanya kalau saya ditanya berapa itu saya malah nggak tahu sebenarnya. Itu bisnisnya istri saya. Biasanya kalau di acara cek sound itu kita buka booth sendiri. Nanti misalnya teman-teman pengen merchandise Jordan ya itu silahkan datang di ini kalau mau live ya, datang di boothnya acara cek sound. Kalau di karnavalnya nanti ya di truknya itu, di kemudinya truk itu biasanya ada dibawa sama istri. Terus harapannya Bos, semakin tahun Jordan di kancah era entertain Nganjuk, Kediri dan sekitarnya, harapannya ke depan Jordan gimana Bos? Ke depan Ya harapan saya sih semoga Jordan ini bisa tetap eksis dan bisa menjaga nama lah, paling enggak itu bisa selalu memberi kepuasan kepada para penyewa kita yang akan datang. Harapannya tersebut, dan harapan kita juga kru-kru itu tetap solid. Memang kerja itu pasti capek, tapi saya harapkan teman-teman tetap solid. Masalah sekecil apapun kita bisa rundingkan secara kekeluargaan semuanya. Oke Bos, terima kasih info dan waktunya untuk wawancara kali ini. Next time disambungkan. Siap, oke. Terima kasih kembali.